Nama saya Nur, Pak. Saya dengan suami, ini mungkin sedikit sharing dan mungkin bertanya, mencoba menggunakan satu apa ya, mungkin boleh dikatakan seperti visi bersama, gitu, kecil di rumah, visi kecil, atau mungkin boleh dikatakan seperti kita mencoba satu moto mungkin bersama supaya tetap menjaga rasa kasih sayang bersama, yaitu mencoba untuk selalu berorientasi kepada apresiasi, bukan kepada ekspektasi. Tetapi terkadang untuk seorang saya sebagai wanita, kita tuh kadang-kadang punya banyak sekali ekspektasi. Bagaimana, mungkin ini pertanyaan ya, bagaimana caranya supaya memudahkan kita untuk melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin ekspektasi itu tidak terlalu penting. Ada hal-hal yang ekspektasi itu mungkin besar dan lebih bernilai ukhrawi yang harus lebih diperhatikan. Karena sulit kadang-kadang sebagai perempuan, ya seperti tadi Bapak bilang ya, perasaan itu selalu terbawa-bawa. Masalah kecil bisa jadi masalah besar gitu. Kita berekspektasi, oh suami, saya maunya suami begini, saya maunya suami begitu gitu. Padahal mungkin itu kecil saja. Bagaimana menumbuhkan rasa kita lebih melakukan orientasi kepada appreciation daripada ekspektasi. Ini mungkin sebenarnya visi keluarga kami, tapi hal yang beredar di keluarga kami, tapi saya ini coba mencari jalan keluar supaya ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Terima kasih, Pak. Dapat hadiah besar ya. Mudah-mudahan bisa membawa ekspektasi yang lebih bagus ya. Ada lagi Ibu, Bapak yang ingin sharing? Silakan kalau masih ada. Nggak ada? Oke, sementara satu dulu ya. Ibu-ibu sekalian, memang kalau kita perhatikan kan sebetulnya kalaupun kita punya sebuah kesepakatan di rumah, itu sebetulnya tidak pernah kesepakatan itu harus diberlakukan seumur hidup gitu. Jadi sebetulnya kita di dalam kehidupan berumah tangga itu kita bisa membuat kesepakatan-kesepakatan dan selalu mengevaluasi kesepakatan yang kita buat itu. Sehingga kemudian kita merasa nyaman semuanya, nyaman untuk semuanya gitu. Sehingga istri juga nyaman, suami juga nyaman dengan kesepakatan yang dibuat itu. Jadi ini kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya pada contoh tadi gitu ya, kan sebetulnya ekspektasi itu kan juga penting ya. Kita itu suka mengatakan bahwa kalau ada iklan di Indonesia itu ada iklan rokok, bikin hidup lebih hidup gitu ya. Ekspektasi itu kan sebetulnya yang membuat bikin hidup lebih hidup gitu. Kita itu menjadi bersemangat karena punya harapan-harapan tertentu. Harapan kita ukhrawi, harapan kita duniawi, ada harapan tertentu yang ingin kita capai gitu. Itu kan juga tentu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kalau kita lihat, sebetulnya memang satu sisi kita berumah tangga itu karena punya harapan besar bahwa kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Kita memiliki harapan besar bahwa dengan keluarga ini bisa membuat kita menjadi keluarga yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu kan contoh dari keinginan-keinginan yang kita canangkan dalam kehidupan rumah tangga ini, dan itu bagian dari ekspektasi besar kita dunia maupun akhirat kita gitu dalam konteks ini gitu. Nah sehingga kemudian kalau kita melihat sebetulnya apapun kesepakatan kita di dalam kehidupan rumah tangga itu sudah selayaknya menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh semuanya. Nah sehingga kesepakatan kita itu selalu bernilai hidup. Saya kalau di rumah itu ya, kami punya banyak kesepakatan, dan kesepakatan itu bisa berubah karena kemudian kita memerlukan perubahan-perubahan dari kesepakatan itu gitu. Itu karena terjadinya perubahan-perubahan situasi, kondisi dan seterusnya. Misalnya anak ya, ibu-ibu sekalian, anak saya sekarang 6, itu baru 6 apa sudah 6 gitu, atau sedang 6 gitu ya. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi di rumah saya itu lengkap, ada mahasiswinya. Yang nomor 1 itu mahasiswi semester 2 sekarang. Yang nomor 2 itu anak sekolah SMA kelas 3 sekarang. Yang nomor 3 itu anak sekolah SMP kelas 3 sekarang. Yang nomor 4 itu anak kelas 6 SD. Yang nomor 5 itu anak kelas 3 SD. Dan yang nomor 6 itu playgroup.
umur 4 tahun. Jadi saya itu di rumah itu ya, saya menjadi dosen karena ada seorang mahasiswi di situ. Saya menjadi guru SMA karena ada satu anak saya SMA. Saya menjadi guru SMP karena ada satu anak SMP saya. Saya menjadi guru SD, ada 2 anak SD saya. Dan saya menjadi guru playgroup karena ada 1 anak playgroup saya. Jadi kalau di rumah komplit, sejak dari playgroup sampai mahasiswi itu ada semua di rumah saya itu, 6 anak itu. Jadi contoh-contoh persoalan anak kuliahan itu persoalannya seperti ini. Anak SMA persoalannya seperti ini. Anak SMP seperti ini. Anak SD begini. Anak playgroup seperti ini gitu ya. Itu sedang ada, maksud saya sedang ada di rumah saya. Jadi bukan mengada-ada, tapi sedang ada di rumah saya. Sehingga kemudian kami itu selalu membuat kesepakatan-kesepakatan di rumah. Yang kami bangun adalah bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kami buat rapat keluarga. Kami membuat sesuatu yang rutin di rumah kami, namanya rapat keluarga. Di rapat keluarga itulah kita membuat kesepakatan, dan satu kesepakatan yang kita buat itu bisa berubah oleh karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi, dan kemudian kita sepakati bersama perubahannya gitu. Jadi termasuk pernyataan tadi itu ya, ungkapan ini kan sesuatu yang ya kesepakatan namanya ya, dan itu berlaku di rumah tangga itu sendiri karena disepakati dengan suami. Jadi bagaimana mengapresiasi itu antara ekspektasi dengan apresiasi itu sendiri gitu ya. Itu kan kenapa kita pusing-pusing amat misalnya kalau ternyata itu menjadi sesuatu yang justru menjadi kendala. Kenapa kemudian kita tidak membuat ungkapan-ungkapan lain yang lebih melegakan dan lebih memudahkan bagi semuanya untuk menerima dan bisa membuat kita bisa menjadi lapang untuk itu semuanya gitu. Karena tidak mungkin bisa dilepaskan dari ini, nanti akan kita bicarakan saat kita berbicara soal anak misalnya. Saya akan berbicara soal itu. Kita nggak mungkin melepaskan itu dari misalnya laki-laki dengan akalnya, perempuan dengan perasaannya gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang kita itu ya begitulah ciri kita. Tetapi bukan berarti kemudian tidak bisa menjadi toleransi terhadap pasangan kita. Karena justru kemudian yang kita latihkan adalah kita bisa menjadi mengerti tentang pasangan kita. Jadi memahami tentang apa yang sedang terjadi pada pasangan kita. Itu kan saling ya, saling memahami, saling mengerti, saling menerima. Kan begitu dalam rumah tangga kita itu. Jadi bukan tolong pahamilah aku dan saya tidak mau memahami kamu gitu. Atau ada orang mengatakan, mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah membaca puisinya Sapardi Djoko Damono, aku ingin mencintaimu secara sederhana. Lalu orang mengatakan, ya seperti inilah aku, terimalah aku apa adanya gitu. Ungkapan itu menjadi benar dalam konteks bahwa ya kita harus bisa saling menerima, tetapi menjadi salah ketika ungkapan itu untuk menunjukkan bahwa saya tidak mau berubah. Ya saya seperti ini, saya nggak mau berubah gitu. Kamu harus bisa menerima aku ya seperti ini, itu nggak boleh. Semua dari kita itu harus berusaha menjadi orang yang paling baik bagi pasangan kita. Jadi pasangan kita pengen apa sih terhadap kita gitu ya. Kita berusaha menyesuaikan semaksimal mungkin sehingga sampai kepada satu titik di mana antara kita dengan pasangan kita itu berada di sebuah tempat di mana kita merasa saling nyaman satu dengan yang lainnya. Ya aku seperti ini, aku memang kasar, aku nggak bisa kamu suruh lembut, itu artinya nggak ada usaha. Aku memang seperti ini, kalau ngomong ceplos-ceplos ya, kemudian kamu membuat tidak suka ya terserah kamu, yang penting aku seperti ini. Nggak bisa, kita harus saling mendialogkan bagaimana sih supaya nyaman gitu. Saya dan istri saya itu dari kultur yang juga berbeda. Istri saya kulturnya Jawa Timur, Jawa Timuran, dari Ponorogo. Kakek neneknya istri saya itu Ponorogo gitu. Saya dari Solo. Kakek saya itu abdi dalam Keraton Solo. Gelarnya Raden Ronggo Baskoro, itu kakek kami dari jalur ayah. Jadi saya kalau dari Keraton Solo itu berhak menyandang gelar Raden sebetulnya ya. Tapi nggak saya pakai karena takut dipanggil Pak Raden gitu. Jadi saya dari kultur Keraton Solo yang relatif lembut gitu. Kemudian walaupun sekarang nggak lembut, kalau dulu sempat lembut gitu. Nah, istri saya itu dari kulturnya Ponorogo gitu ya. Ponorogo itu ada waroknya ya, warok Ponorogo itu yang cenderung lebih terbuka, lebih vulgar gitu. Istri saya tuh kalau ngomong serba vulgar, dan saya di rumah itu dibiasakan ngomong itu tidak ada vulgar-vulgaran gitu. Jadi kalau ngomong itu hati-hati, halus gitu. Makanya sering ketika awal pernikahan itu ya, saya selalu berpesan kepada istri saya kalau silaturahmi ke rumah orang tua saya, nanti kamu kalau di rumah diam aja ya, saya bilang gitu. Kamu jangan ngomong-ngomong ya gitu. Karena nanti keluarga saya akan kaget dengan kulturnya yang serba belak-belakan terbuka begitu, nanti bisa menimbulkan konflik gitu. Istri saya stres kan,
masa ngomong aja nggak boleh katanya gitu. Jadi pada awal-awal itu juga kami perlu penyesuaian yang cukup panjang untuk memahami itu. Tapi kemudian kita berdialog tentang apa yang saya inginkan dari kamu dan apa yang kamu inginkan dari saya. Nah biasanya